Menurutku, Oshinoko ini anime yang beneran absolut cinema. Aku juga ngerasa kalau Oshinoko season 3 itu adalah anime dengan adaptasi yang paling sempurna di musim ini. Kalau misalnya kita ngomongin Fate atau ngomongin JJK, itu lewat men. Menurutku, saingannya Oshinoko itu ya cuma free reign doang. Nah, alasan kenapa aku ngomong kayak gini, karena Oshinoko itu anime yang detail banget. Dan aku yakin kau melewatkan detail dari anime Oshinoko. Aku yakin dalam kepalamu mungkin kau mulai denial gitu, mulai menolak kalau aku ngomong Oshinoko itu adalah salah satu adaptasi anime terbaik. Emang detail apa aja sih yang ku maksud sampai aku bilang season 3 itu adalah adaptasi yang mendekati sempurna? Pertama, kita bahas opening dulu. Soalnya untuk orang yang jarang nonton opening, aku ngerasa ya, aku tertarik dengan detail dari opening animenya. Pertama, waktu Miyako lagi di atas meja, itu cantik banget. Dan habis itu, di atas meja itu ada Ichigo. Iya, Ichigo itu artinya strawberry. Dan kebetulan nama suaminya Miyako adalah Ichigo. Dan di situ kok bisa ngeliat kalau Ichigo atau strawberry di sana itu kelihatan udah membusuk. Yang dimana kita sama-sama tahu kalau di arc ini Ichigo itu ya beneran membusuk dalam tanda kutip. Dia udah nggak punya semangat hidup, dia nggak tahu mau ngapain, dan satu-satunya yang bisa dia lakukan ya cuma membalaskan atau berusaha membalaskan dendamnya dia kepada orang yang ngehancurin hidupnya Ai. Oke, mungkin adegan itu nggak penting atau kok mungkin nggak terlalu peduli juga. Tapi salah satu adegan yang kusuka itu adalah waktu adegan ada Ruby terus dalam mulutnya ada kodok. Kalau kau ngelihat adegan itu, kau bisa ngelihat kodok itu sendiri sebenarnya melambangkan sesuatu yang jorok, kebohongan, dan menjijikkan. Dalam bahasa Jepang sendiri, suara kodok itu bisa disebut sebagai kero atau gero, yang dimana kodok melambangkan kejijikan atau kebohongan, dan gero artinya dia muntah. You know what I'm saying kan? Jadi pada dasarnya, dari satu scene itu aja, kita sudah bisa punya banyak interpretasi. Terus habis itu ada lagi satu adegan dari opening yang menurutku cukup menarik. Adegan waktu tangan diinfus di rumah sakit. Kalau kau perhatikan adegan itu, kau bisa ngelihat kalau nama pasien yang lagi diinfus itu dihapus. Dan menurutku tujuan namanya dihapus itu supaya menggambarkan penghapusan identitas dari Sarina. Terus kalau kau perhatikan di adegan selanjutnya, untuk mengkonfirmasi interpretasi kebohongan itu, kita dikasih adegan Memcho ngehapus makeup. Yang dimana kita sama-sama tahu makeup itu kan ibarat kata kayak topeng yang bisa dihapus gitu. Kau jadi nggak tahu ini aslinya gimana. Ngerti kan maksudnya kan? Itu kita baru ngomongin sebagian kecil dari openingnya loh. Kalau misalnya kau mau membedah sendiri itu bisa banget. Dan itulah kenapa aku ngerasa anime Oshinoko di season 3 ini asik. Terus yang kedua, detail episode. Aku yakin beberapa orang di antara kau mungkin gak sempat gitu, atau mungkin gak memperhatikan apa yang terjadi di setiap episodenya. Tapi gak apa-apa, mungkin ada beberapa hal yang dari episode ini bisa kau perhatikan. Kayak misalnya ada hal kecil di episode 4 waktu Akane lagi teleponan sama Aqua. Kalau kau perhatikan di atas meja Akane di situ ada kunci sama gantungan kunci. Nah, untuk gantungan kunci itu sebenarnya penting banget untuk plot ke depannya. Karena di dalam gantungan kunci itu sebenarnya ada alat pelacak yang dipasang sama Aqua. Iya, aku yakin dalam kepalamu mungkin itu adalah detail yang gak penting, tapi menurutku detail itu cukup bisa dihargai. Karena kalau dipikir-pikir, sebenarnya aku cukup jarang ngeliat anime yang detail banget kepada barang-barang bawaan dari karakternya. Apalagi detail dari gantungan kunci itu kan cukup berpengaruh dengan cerita, dan nanti di situ ada konflik lagi tuh antara Akane sama Aqua. Tapi gini, sebenarnya yang mau kuomongkan itu bukan cuma itu doang. Yang mau kuomongkan itu spesifik tentang detail ceritanya. Contohnya ya, dari season 2 kita itu dapat informasi tentang cacatnya deduksi atau logika Aqua. Dan pada season 2 itu satu-satunya orang yang sadar dengan kecacatan logikanya Aqua cuma Akane doang. Tapi karena Aquanya sendiri sebenarnya pengen hidup tenang, kecacatan berpikir itu ya dia terima aja, dan habis itu mata bintangnya hilang. Nah, sekarang di season 3 ini kita itu diceritakan gitu apa cacatnya deduksi dari Aqua, yang dimana dia nggak kepikiran tuh buat ngetes DNA bapaknya Taiki. Dan habis itu juga Aqua nggak pernah tuh repot-repot buat ngecek timeline kapan semuanya itu kejadian. Itu kenapa dari detail ini kalian bisa ngeliat tuh Aqua yang tadinya pengen hidup tenang tiba-tiba jadi hancur lebur tuh, tiba-tiba jadi kepikiran buat bagaimana cara membalaskan dendam ke bapaknya gitu. Terus ya, kalau misalnya kau mau memperhatikan lagi lebih detail bagaimana tentang kasus bapaknya Ai dan Ai ini, di sini kita dilihatkan kalau Hikaru Kamiki di sini itu masih muda, dan pada saat itu dia main sama mamanya Himekawa, yang dimana kita sama-sama tahu mamanya Himekawa itu punya umur yang udah dewasa banget. Dan dari sini kita bisa menduga-duga kalau cerita Oshinoko itu bukan cuma sekedar tentang idol-idolan. Iklan dulu sebentar. Kalian tahu kan kalau Cleanson itu ada membershipnya. Kalian bisa loh gabung membership di Cleanson itu yang ada di bawah. Membershipnya murah kok, 5.000. Benefitnya apa aja tapi? Ya benefitnya itu namanya bisa berubah, ada badge juga, bisa komentar pakai emoji yang sudah tersedia. Dan kemungkinan komentarmu nanti akan kami bacakan di video kalau misalnya kami ada bikin submission kayak gitu. Kalau misalnya
tertarik buat join, silahkan, karena itu akan membantu channel kami, Clean Sound. Dan ya, terima kasih banyak. Dan ya, kita kembali ke videonya aja. Tapi juga menceritakan seberapa gelapnya industri hiburan yang melibatkan kasus PDF. Aku nggak tahu kau memperhatikan itu atau enggak, tapi menurutku Aka Akasaka di sini emang jago buat detail cerita kayak gitu. Ya, selain jago bikin cerita, kayaknya dia jago juga main Apex ya. Dan aku yakin beberapa orang juga kesel sama endingnya Oshinoko. Tapi aku nggak kesel, aku suka. Nanti mungkin kita bisa buat videonya. Gini ya, kalau misalnya kau masih ngerasa Oshinoko jelek karena endingnya, aku nggak yakin kau bener-bener paham sama Oshinoko gitu. Karena kalau kau mencegah atau nggak mau nonton season 3 karena udah tahu endingnya, kau melewatkan banyak hal. Dan dari detail-detail itu sebenarnya kau bakal sadar kenapa endingnya dibikin seperti itu. Tapi intinya endingnya yang itu cukup justified loh. Jadi saranku ya, tontonlah season 3 ini. Nggak ada ruginya nonton season 3. Sumpah, aku ngerasa kalau kau cukup invested dengan Oshinoko, ya aku yakin kau akan menikmati animenya. Ya, aku tahu yang tadi itu adalah basa-basi yang paling gak penting, karena ya bagaimanapun aku yakin beberapa di antara kau emang gak suka sama endingnya. Tapi sekarang kita akan bahas yang ketiga. Yang aku suka dari sini adalah detail karakternya. Salah satu detail karakter yang kuperhatikan dari anime ini adalah Aqua. Dan kalau misalnya kau memperhatikan lagi, Aqua itu ternyata selalu memikirkan setiap langkah apa yang diambil. Kayak misalnya, kenapa sih dia nggak milih Kana dan malah milih Akane? Itu semua sebenarnya simple dan kita udah dikasihin dari season 2. Jawabannya ya sesimpel karena traumanya dia takut kalau misalnya dia ketahuan pacaran dengan Kana, seorang idol, hal yang bakal terjadi ke Ai atau ibunya itu bakal kejadian ke Kana juga. Petunjuk atau hint dari tindakan Aqua atau pilihannya Aqua di sini sebenarnya udah dilihatkan dari season 2 waktu dia kena panic attack. Dan itulah kenapa Aqua bisa pacaran, bener-bener pacaran dengan Akane. Tujuannya ya biar Kana menjauh dan bisa mengamankan Kana. Jadi ya fansnya Kana atau orang-orang mikir, oh iya dia Aqua udah sama Akane. Dan menurutku ya itu cukup logik. Nah sekarang detail terakhir yang menurutku sangat-sangat menarik itu waktu Kana ngedatangin Aqua pas hujan-hujan. Menurutku adegan itu kelihatan indah, tapi bikin aku merinding di saat bersamaan, terutama waktu ngelihat Kana lagi nangis. Aku bilang adegan ini indah bukan karena aku ngebenci Kana, tapi aku ngerasa akhirnya terungkap bagaimana sisi karakter Kana Arima yang sebenarnya. Jadi gini, kita sama-sama tahu kalau Kana Arima itu suksesnya waktu dia kecil, dan seiring bertambahnya usia, karirnya menjadi semakin redup. Dan untuk bertahan dalam industri hiburan, Kana harus menyesuaikan cara aktingnya dengan orang lain. Selain itu, dia juga terpaksa harus ngikutin kemauan mamanya yang pengen dia selalu menghasilkan uang. Dari awal season Oshinoko, bahkan dari episode 1, kita itu dilihatkan kalau Kana itu selalu rendah diri dan suka menyalahkan dirinya sendiri. Dan semuanya dipertegas ketika dia acting dengan Mel. Jadi, ketika di episode 4 aku ngelihat dia nangis sambil memaksakan dirinya untuk tersenyum, menurutku pribadi itu adalah bentuk dari pertahanan dirinya Kana. Karena dalam kepalanya, kalau dia nggak senyum dan bikin orang kecewa, dia nggak akan bisa jadi aktor atau idol yang hebat. Dan itulah kenapa kau bisa ngelihat Kana nangis sambil tersenyum. Meskipun dia nahan buat muka jelek, tapi dia tetap nahan senyumnya meskipun nangis. Iya, itu menurutku adegan yang bikin sakit hati banget. Udah mah dia dipaksa kerja sama orang tuanya, habis itu seiring bertambahnya usia dia semakin gak laku, dianggap aktor yang gak berbakat, mau gak mau dia harus nyoba diri jadi idol, nyoba-nyoba musik juga. Jadi wajar banget kalau misalnya salah satu pertahanan dirinya ya senyum. Kalau kau nggak senyum atau kau nggak kelihatan bahagia atau nggak seneng dengan keputusan orang, kau bisa aja nggak dipakai lagi atau bahkan ya kau bisa dibuang dari industri itu. Dan iya, itu adalah sebagian kecil dari apa yang kudapatkan dari Oshinoko. Dan untuk sekarang itu doang yang bisa ku ngomongin dari detailnya. Kalau misalnya kita mau ngomongin detailnya Oshinoko, itu bisa berjam-jam men. Aku yakin video segini menit itu kurang. Itulah kenapa aku ngerasa Oshinoko itu bagus banget, karena menurutku ya animenya imersif. Kayak misalnya, kalau kau mau teliti, kau bisa tahu jalan pikirannya Aqua, kenapa Aqua kayak gini, kenapa Ruby kayak gini. Itu semua tuh ada alurnya gitu. Itu bisa disatukan dengan benang dan habis itu kau dapat logiknya ada di mana. Selain itu juga aku ngerasa anime ini imersif ya karena industri hiburan deket banget dengan aku gitu. Ya maksudku gini loh, kan industri per YouTubean, per editan-editan dan apapun itu ya jelas lah cukup dekat dengan industri kayak gini. Dan aku yakin beberapa orang di antara kau itu sebenarnya nggak tahu bagaimana cara industri hiburan bekerja. Dan selama ini kan kelihatannya haha di layar, di depan layar hahi, ternyata di belakang kamera marah-marah gitu. Kan nggak ada yang tahu. Yang kau lihat depan layar yang versi bahagia, yang versi fabrikasi. Sedangkan yang di belakang layar nggak ada yang tahu gitu. Itu kenapa aku ngerasa anime ini itu banyak yang bisa dipelajari, banyak garis yang bisa ditarik dan disatukan. Salah satu contohnya ya, kita ambil Hoshino
no Ai. Ai itu udah mokat dari season 1 episode 1. Tapi meskipun dia udah kayak gitu, udah berakhir ceritanya, somehow Ai itu masih ke bawah-bawah, bahkan dia sampai di season 3. Jadi pada dasarnya Ai itu nggak sepenuhnya mokat, tapi dia bangkit dalam bentuk kutukan. Dan kapan-kapan mungkin aku bakal bikin gitu video tentang kutukan Hoshino Ai, karena menurutku itu kayaknya lebih menarik deh. Tapi ya untuk sekarang itu aja dulu. Aku ngerasa anime Oshinoko bagus karena dekat dengan industri hiburan. Aku juga ngerasa Oshinoko mantap. Detail-detailnya sih, kau kalau mau perhatikan detail-detailnya bagus banget. Ya silakan cari detailnya. Dan kalau misalnya kau ketemu detail lain yang nggak sempat ku mention atau nggak sempat ku ceritakan, coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu kau punya lore-lore karakter gitu kan. Dan ya itu aja dulu untuk sekarang. Kasih tahu di kolom komentar aku mesti bikin apa lagi. Dan untuk sekarang itu aja dulu dari Wibu Lokal. Aku Akil, admin Yami. Stay clean and sound. Jadi gini ya Le, aku ngerasa sebenarnya aku ngerasa anime Oshinoko ini overhead bro, gara-gara endingnya. Orang tuh nggak dapat endingnya anjir. Kayak wajar banget endingnya kayak gitu bro, sumpah. Kalau misalnya endingnya nggak kayak gitu, aku nggak tahu. Maksudku emang harus kayak gitu, nggak ada ending lain lagi. Coba kau ketemu nggak ending alternatif lain gitu? Kalau misalnya Aqua masih hidup terus si Kamiki Hikaru itu masih hidup, meskipun di penjara si Hikaru itu ya dia masih bisa memanipulasi orang gitu. Orang dia punya karisma, artis, pembohong handal gitu kan. Ya dia emang orang gila aja, emang mesti hilang aja gitu. You know what I'm saying? Ya udahlah itu aja dulu, malas.